Sekarang untuk yang jenis ketiga, di situ yang menggantung pada katrol itu ada dua beban, yakni beban A dan beban B. Ini kita misalkan beratnya yang A, masa A lebih besar daripada masa B. Dari sini kita kan bisa menentukan kemanakah arah gerak dari masing-masing benda. Nah, kita uraikan seperti biasanya, ada WA, di sini ada WB. Nah, karena ini tadi masa A lebih besar daripada masa B, otomatis benda A geraknya ke bawah, benda B geraknya adalah ke atas. Ini saya gambarkan sebagai arah percepatannya. Jangan lupa kita juga menuliskan tegangan talinya ya. Untuk tegangan talinya di sini ada T1, di sini ada T2. Tentu saja di sini masa katrolnya juga ada. Jadi kalau pada kasus dinamika rotasi alias katrolnya di sini tidak licin atau ada gaya gesek atau katrolnya ikut berputar, maka tegangan tali T1 dengan T2 tidak sama. Jadi ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara rumus cepatnya agar adik-adik bisa langsung menemukan percepatan pada sistem tersebut ya. Nah, pada prinsipnya si A itu berdasarkan hukum Newton itu adalah sigma F dibagi dengan M. Nah, di sini T di sini kan aslinya itu bolak-balik. Ini T1, di sini ada T2, ini saling meniadakan. Nah, lihatlah benda A geraknya ke bawah. Gaya yang ke bawah kan searah gerak dengan gerak, jadi WA-nya bernilai positif, berarti WA. Sekarang kita lihat yang benda B. Benda B ini geraknya ke atas, tapi WB-nya ke bawah, berarti min WB dibagi M. M itu masa A dan masa B. MA ditambah MB, karena ada katrolnya saya tambahkan K dikali masa katrol. K-nya masih ingat untuk inersia, kalau katrol jelas-jelas silinder pejal setengah M/R kuadrat, jadi K-nya adalah setengah. Itu untuk rumus langsungnya. Asal usulnya itu bisa ditelusuri dengan cara yang sama seperti yang model 2 tadi. Sedangkan untuk mencari tegangan T1 atau T2 kita harus meninjau dari masing-masing benda. Kalau untuk benda A berarti sesuai dengan hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M kali A. Prinsipnya tetap sama yang dipakai itu. Kalau benda A geraknya itu ke bawah ya, berarti yang searah gerak itu bernilai positif, jadi dipotong di sini. Ini kan ke bawah, berarti WA min T1. WA min T1 sama dengan M-nya adalah MA dikali dengan A. A-nya dari sini tadi. Dari sini ketemulah T1 sama dengan WA min MA dikali A. Untuk mencari T1. Sedangkan untuk mencari T2 ya sama. Kalau untuk mencari T2 berarti kita meninjau dari benda 2. Kita tinjau dari benda 2 ini ya, geraknya ke atas, jadi sigma F sama dengan M dikali dengan A. Karena geraknya ke atas jadi gaya yang ke atas plus ini bernilai plus. T2 min W2 sama dengan M dikali dengan A. M nya M2 tentunya, jadi T2 nya sama dengan M2 kali A ditambah W2. Ini untuk yang mencari T2. Yang jenis 3 ini tadi kan saya langsung ya adik-adik ya, adik-adik sudah bisa memahami kan. Nanti ada yang jenis yang lainnya lagi.